Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Salatiga dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufid TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 124, mengangkat tema jangan termakan dongeng. Jangan termakan dongeng. Tema ini sebenarnya memiliki hubungan yang erat dengan tema sebelumnya, di mana tema sebelumnya kita mengangkat pembahasan tentang keharusan atau wajibnya ikhlas dalam berdoa. Yang dimaksud dengan ikhlas dalam berdoa itu adalah bahwa doa kita itu tertuju hanya kepada Allah, alias kita ini meminta hanya kepada Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwasanya ikhlas dalam berdoa atau berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, itu adalah sebuah prinsip yang sangat jelas di dalam agama kita. Bahkan agama kita itu dibangun di atas prinsip keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Dalilnya dari Quran jelas, dari hadis Rasul SAW jelas, perkataan ulama kita, baik ulama salaf maupun ulama kontemporer juga jelas. Jadi inilah prinsip yang sangat jelas dan gamblang di dalam agama kita. Akan tetapi ternyata realita, kenyataan yang ada di lapangan, di masyarakat, itu membuktikan bahwa masih ada bahkan banyak orang-orang yang suka berdoa kepada selain Allah, masih suka minta kepada selain Allah. Diajak untuk minta kepada Allah, mereka milih minta kepada selain Allah. Diajak berdoa hanya kepada Allah, mereka lebih suka berdoa kepada selain Allah. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Padahal dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul SAW, perkataan para ulama tentang wajibnya berdoa hanya kepada Allah sangat terang, sangat tegas, sangat jelas. Kenapa masih banyak di antara mereka yang mengatakan diri mereka beragama Islam? Mengapa ada dan masih banyak di antara mereka yang lebih suka berdoa kepada selain Allah? Apa sebabnya? Tentu ada beberapa faktor yang melatar belakangi fenomena tersebut. Salah satunya adalah karena banyak di antara mereka itu termakan dongeng-dongeng kosong. Alias mereka lebih percaya dengan cerita fiktif dibandingkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, misalnya tersebar kisah bahwa si fulan datang ke kuburan Anu
atau minta di samping gua anu, atau datang ke pohon angker anu, dia punya hajat, minta di situ, ternyata 1 hari kemudian hajatnya terkabul. Ya. Macam-macam hajatnya. Katanya ada yang mau nyalon, datang ke situ terus ternyata jadi. Ya. Kemudian ada yang bertahun-tahun sudah berkeluarga tapi belum punya anak, datang ke tempat anu, minta kepada dukun anu. Ternyata hanya dalam jarak 1 bulan ketika cek ternyata positif hamil. Ya. Atau yang lainnya ada orang masang nomor togel gak dapat, begitu datang ke kuburan dapat wangsit, ternyata nomornya langsung gol keluar. Ya. Kemudian cerita-cerita tadi itu lantas tersebar luas di masyarakat. Tersebar luas di masyarakat sehingga keesokan harinya atau lusanya akan datang orang berbondong-bondong menuju ke tempat yang tadi disebutkan, dan mereka pun berlomba-lomba untuk meminta hajatnya di tempat itu. Inilah salah satu pemicu kenapa orang-orang atau banyak di antara mereka masih suka minta kepada selain Allah. Tentunya fenomena ini adalah sebuah fenomena yang tidak boleh kita biarkan. Kejadian ini, kenyataan ini tidak boleh kita biarkan. Maka para ulama kita, alhamdulillah, dari dulu sampai sekarang, mereka berusaha untuk meluruskan penyimpangan ini. Cara mereka meluruskan, mereka menyampaikan beberapa poin, beberapa hal, yang dengannya kita akan tahu bahwa pola pikir seperti itu tidak benar. Tidak bisa diterima oleh agama kita. Kenapa? Kami sampaikan 3 poin untuk membantah kekeliruan tersebut. Yang pertama, satu hal yang harus kita ingat bahwa ajaran Islam itu sudah sempurna. Ajaran Islam sudah sempurna. Dan ini prinsip yang harus kita yakini. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Surat apa? Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku bagimu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi yang kita garis bawahi adalah awal ayatnya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku, yaitu Allah, telah sempurnakan untuk kalian umat Islam agama kalian, yaitu agama Islam. Jadi alhamdulillah agama kita ini sudah sempurna. Dan sesuatu yang sempurna itu gak perlu tambahan. Makanya pada beberapa saat yang lalu kami sampaikan bahwa sesuatu yang sempurna kalau ditambahi, tambah baik atau tambah jelek? Tambah jelek. Ya. Sama juga kalau dikurangi juga jelek. Sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambahi jelek, dikurangi juga jelek. Terus bagaimana Ustaz? Ya sudah. Sudah sempurna, sudah. Tinggal diterima saja. Nggak perlu ditambahi, nggak perlu dikurangi. Saya dulu kami kasih ilustrasi dengan, anggota tubuh manusia. Salah satu panca indera yang ada di dalam tubuh manusia adalah mata. Mata jumlahnya berapa? 2, sepasang, 2. Ini adalah kondisi sempurna. Jadi kondisi sempurna adalah ketika seorang matanya 2, berarti kondisinya sempurna. Sesuatu yang sempurna ini, kalau ditambahi atau dikurangi, bagus apa jelek? Jelek. Maaf kalau misalnya ada orang, ya, matanya 2 terus ditambahi 1 lagi, di mana? Di dahi, di batuk. Ya. Itu tambah keren atau tambah serem?
Ya, serem. Ya. Atau sebaliknya, yang dua ini dikurangi jadi satu misalnya, cuma satu saja di tengah sini, akan serem, akan mengerikan. Ya. Jadi sesuatu yang sudah sempurna itu jangan ditambahi, jangan dikurangi. Dan kita tahu persis bahwa ibadah di dalam agama kita itu landasannya adalah dalil Al-Quran, hadis Rasul SAW, kemudian ijma' para ulama, dan juga qiyas yang benar. Ya. Inilah dalil di dalam agama kita. Tidak ada ceritanya di dalam agama kita itu landasan beramalnya adalah dongeng, ya, cerita fiktif. Kenapa kamu melakukan ini? Karena dalam dongeng anu disebut. Ini tidak ada dalam agama kita. Agama kita itu adalah agama yang dibangun di atas dalil Al-Quran, hadis Rasul SAW, ijma' para ulama. Ya. Sehingga ketika ada orang, kenapa kamu doa di sana? Kenapa kamu minta sama si anu padahal dia bukan Allah Subhanahu wa taala? Karena ada cerita seperti ini. Cerita itu bukan dalil. Ya. Kecuali kalau cerita itu diambil dari Al-Quran, kemudian dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa kita pakai? Karena itu Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Ya. Bahwa di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah, itu betul. Ya. Dan kita sangat percaya dengan kisah-kisah itu karena kisah itu disebutkan dalam Al-Quran. Nah sekarang cerita-cerita tentang si fulan datang ke dukun anu terus doanya mustajab. Itu Quran atau bukan? Itu bukan. Ya. Itulah cerita-cerita yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kisah-kisah atau dongeng-dongeng yang tidak bisa dijadikan sebagai argumen, sebagai landasan dalam beramal. Dan itulah landasan yang sangat rapuh dalam beramal. Kenapa melakukan ini? Karena ada cerita katanya pernah ada orang sukses seperti itu. Itu bukan landasan yang kuat di dalam beramal. Landasan yang kokoh dalam beramal adalah ketika amalan kita ada dalilnya dari Al-Quran, surat sekian, surat anu, ayat sekian, atau dari hadis Rasul SAW, riwayat siapa, ya, atau ijma' para ulama yang dinukil oleh para ulama yang mu'tabar, ya. Ini semua adalah dalil dalam agama kita. Maka bantahan yang pertama bagi orang-orang yang menjadikan dongeng itu sebagai argumen untuk melandasi amalan mereka, bahwa alhamdulillah ajaran Islam itu sudah sempurna. Tidak perlu ditambahi dengan dongeng-dongeng sebagai landasan di dalam beramal. Ini yang pertama. Kemudian poin yang kedua ini disampaikan oleh para ulama kita, bahwa ternyata banyak dari cerita-cerita tadi itu ternyata fiktif. Fiktif ini apa? Fiktif itu tidak ada kenyataannya, alias cuma dongeng, ya. Dongeng namanya juga dongeng. Dongeng itu adalah sesuatu yang tidak ada kenyataannya, cuma dongeng, ya, katanya dan katanya, ya. Dan ini tidak sedikit kalau misalnya kita telusuri, ternyata seperti itu, ya. Makanya kita sering mendengar ada istilah khurafat. Ada istilah tahayul. Ya. Itu sesuatu yang tidak ada, ilusi. Ya. Sesuatu yang tidak ada kenyataannya di dalam kehidupan kita. Dan jarang orang yang mau meneliti, ya, menelusuri cerita-cerita tersebut. Ya. Si fulan katanya minta dianu terkabul. Coba diteliti, datangi si fulan. Apa jenengan pernah ke sana? Ternyata enggak. Loh, siapa yang bikin cerita itu? Ya. Dan bisa jadi memang ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan, ya, di balik cerita-cerita tersebut. Contoh misalnya, pernah ada sebuah kejadian, diceritakan ada seorang kontraktor yang merehab sebuah pasar lama dirubuhkan, kemudian dibangun pasar baru.
Bangunan semuanya rubuh kecuali ada di pojok bangunan yang belum dirubuhkan. Tersebar cerita bahwa bangunan yang belum dirubuhkan itu tidak bisa dirubuhkan. Tersebar cerita seperti itu. Konon, ya, kalau sudah pakai konon berarti ya kabar burung. Konon, ya, bulldozer yang dipakai untuk merobohkan bangunan yang tersisa itu selalu mati mesinnya. Jadi begitu bulldozer itu akan digunakan untuk menggusur bangunan tersebut, mati. Diperbaiki, hidup, begitu mau dipakai untuk gusur itu, mati lagi. Perbaiki, mati lagi. Akhirnya diganti bulldozer yang baru dan ternyata rusak juga. Diganti lagi dengan bulldozer yang baru lagi, sopirnya mati. Bukan hanya mesinnya yang mati, sopirnya yang mati. Wah, ini berarti bangunan apa? Wingit, bangunan angker ini berarti. Akhirnya ada di antara salah satu masyarakat yang ingin menelusuri berita ini benar apa tidak. Cerita yang sudah tersebar di masyarakat itu benar atau tidak. Dan inilah orang yang cerdas. Jadi tidak setiap dengar berita itu langsung percaya. Ya. Maka dia pun telusuri, dia datangi langsung kontraktornya. Dia tanya, Mas, itu bangunan itu kenapa kok tidak digusur di pojok itu? Apa benar ada cerita ini? Wah, nggak benar itu. Duh. Padahal ini kontraktornya langsung yang menangani proyek tersebut. Loh, terus kenapa kok nggak dibongkar? Iya, itu memang sengaja disisakan buat kamar mandi. Kalau pekerja pengen pipis, ya, jadi nggak pipis di tempat yang terbuka, sengaja itu disediakan, disisain. Kalau kalau pekerja tukang itu pengen buang air kecil atau buang air besar, ada tempat yang tertutup, itu saja. Bukan karena bangunan itu adalah tempat yang angker. Lihat, bagaimana cerita yang sudah tersebar kemana-mana, ditelan mentah-mentah, ternyata adalah cerita fiktif. Setelah ditelusuri, ternyata ditemukan seperti itu. Dan kejadian seperti ini banyak di masyarakat. Makanya di dalam agama kita, alhamdulillah, kita ini diajarkan untuk tidak gampang-gampang percaya dengan berita. Tidak gampang-gampang percaya dengan cerita. Kecuali kalau cerita itu sumbernya jelas dari Al-Quran, dari hadis Rasul SAW, atau yang menukil cerita itu adalah orang yang terpercaya. Perhatikan ayat Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Ini namanya tabayyun. Ya. Karena bisa jadi ceritanya itu nggak benar atau aslinya benar tapi sudah ditambah-tambahi. Dan itulah kenyataan. Kalau ada berita dinukil oleh orang pertama. Orang pertama cerita kepada orang kedua. Orang kedua pengen cerita kepada orang yang ketiga. Orang yang kedua ini biasanya nambahi. Ya. Supaya lebih kelihatan menarik, bombastik. Ya. Nanti orang ketiga mau cerita kepada orang keempat, tambahi lagi. Orang keempat mau cerita sama orang kelima, ditambahi lagi. Contoh misalnya, orang pertama dengar berita. Tadi di alun-alun ada kecelakaan. Ada serempetan motor dengan mobil. Pengendara motornya terjatuh, lecet-lecet. Motornya juga lecet-lecet. Alhamdulillah selamat. Sudah. Ini sumber berita dari orang yang pertama, ceritanya seperti itu. Ada kecelakaan motor serempetan dengan mobil.
pengemudi motornya jatuh, lecet-lecet, motornya juga lecet-lecet, tapi masih bisa jalan. Nanti ketika pindah beritanya kepada orang yang ketiga, orang kedua dengar berita itu pindah orang ketiga, itu bisa berubah. Bukan lecet-lecet. Apa beritanya? Pengendara motor itu ketika tabrakan, setelah tabrakan jatuh, kakinya patah dua-duanya. Padahal berita awalnya cuma lecet-lecet. Kenapa ditambahi dengan tambahan tadi patah kedua kakinya? Supaya ceritanya menarik. Nanti orang ketiga ketika menceritakan kepada orang yang keempat, itu bisa tambah lagi itu. Bukan hanya kedua kakinya yang patah, kepalanya pecah, darahnya ngucur kayak keran. Nanti orang yang keempat menukil kepada orang yang kelima, apa? Mati. Lihat bagaimana berita awalnya cuma lecet-lecet, bisa sampai ditambah-tambahi sampai orang tersebut diberitakan mati. Makanya di dalam agama kita ini diajarin untuk kritis di dalam menerima sebuah berita. Apalagi menerima sebuah ajaran. Ya. Makanya di dalam agama kita dikenal yang namanya isnad. Nama? Isnad atau bahasa lainnya sanad. Ya. Sanad itu adalah rangkaian ya, manusia-manusia yang menukil sebuah berita. Di dalam hadis itu ada matan, ada sanad. Misalnya saya kasih contoh misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Itulah perkataan Rasul SAW. Logis sekarang kita hidup di abad keberapa? Sekarang kita hidup di abad ke-15. Berarti Rasulullah SAW sudah wafat 15 abad yang lalu. Bagaimana kita bisa yakin bahwa ungkapan innamal a'malu binniyat itu perkataan Rasul SAW, sedangkan kita nggak pernah ketemu sama Rasul SAW. Di dalam agama kita dikenal namanya sanad. Rasul SAW menyampaikan hadis tadi kepada siapa? Para sahabat. Dari para sahabat mereka menyampaikan berita atau hadis itu kepada tabi'in, muridnya para sahabat. Tabi'in menyampaikan hadis itu kepada murid mereka lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Sampai hadis itu di tangannya seorang ulama besar bernama Imam Bukhari. Imam Bukhari membukukan hadis tadi di dalam buku beliau yang di kemudian hari dikenal dengan buku judulnya Sahih Bukhari. Nah, buku itu sampai ke tangan kita. Itu yang namanya sanad. Ya. Sanad dari Rasul SAW kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada atba'at tabi'in, kemudian kepada muridnya sampai kepada Imam Bukhari. Jadi agama kita itu sangat teliti di dalam menerima sebuah berita, apalagi hadis Rasul SAW, apalagi Al-Quran. Ini adalah bantahan yang kedua, bahwa ternyata banyak dari cerita tersebut adalah fiktif. Kemudian yang ketiga, bantahannya adalah terjadinya sesuatu itu bukan dalil bahwa sesuatu itu jadi boleh. Ya, saya ulangi, terjadinya sesuatu itu bukan dalil bahwa sesuatu itu boleh. Sekarang kan, si fulan berdoa di sana, permintaannya dikabulkan. Terus kalau dikabulkan jadi boleh? Belum tentu. Tergantung dia mintanya sama siapa. Masa minta sama patung misalnya, kemudian jadi boleh? Atau misalnya sekarang di masyarakat, setelah dilakukan sedekah ya, sedekah laut atau sedekah sungai, ya, terus hasil apanya? Hasil lautnya atau hasil tangkapan ikannya di sungai itu jadi tambah banyak, terus jadi boleh. Ya. Jadi sedekah tersebut terus jadi boleh? Tidak. Kejadian sesuatu itu bukan dalil bahwa sesuatu itu jadi boleh. Ya. Sekarang kalau seperti itu pola pikir kita, ya, wah itu bisa bahaya sekali itu. Lama-lama sihir itu bisa diperbolehkan. Ada orang datang benci sama teman, ya, sama rekan bisnisnya, datang ke dukun, tolong itu si anu tolong disihir.
Ternyata begitu datang ke dukun itu, 1 hari kemudian orang yang di sini itu betul-betul kena sihir. Terjadi sihirnya. Apakah terus jadi sihir itu jadi boleh karena terjadi? Tidak bisa. Ya. Sesuatu yang haram walaupun terjadi tetap haram. Ya. Makanya di dalam agama kita bisa jadi, kenapa kok orang tersebut permintaannya dikabulkan sama Allah? Kenapa kok sihirnya itu jadi? Bisa jadi itu termasuk dalam kategori istidraj. Kenapa? Istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu adalah semacam hukuman yang diberikan oleh Allah sedikit demi sedikit kepada seseorang tanpa dia rasakan. Jadi apa yang dia inginkan dikasih, yang dia inginkan dikasih, yang dia inginkan dikasih. Karena Allah ingin menghukum dia nanti pada hari kiamat dengan hukuman yang lebih keras dibandingkan itu. Sengaja nggak dihukum di dunia. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat hukumannya itu pepek lengkap. Ya. Atau boleh dikatakan dirapel hukumannya. Ya. Karena di dunianya nggak pernah dihukum sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pikir bahwa apa yang dia dapatkan itu sebagai bentuk karunia, padahal tidak. Itu hukuman dari Allah yang tidak dia rasakan. Ini di dalam agama kita termasuk jenis apa? Istidraj. Maka ini beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama kita agar kita tidak mudah-mudah untuk termakan dongeng. Ya, yang pertama bahwa ajaran Islam itu sudah sempurna. Yang kedua, banyak dari cerita tersebut ternyata fiktif alias tidak nyata. Kemudian yang ketiga, terjadinya sesuatu bukan dalil bahwa sesuatu itu boleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Hari Agung dari Kalibagor yang bertanya, Ustaz, bagaimana menyikapi dengan saudara yang masih mempercayai kebudayaan atau ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, namun saya senantiasa diajak untuk mengikuti. Mohon menjelaskan bagaimana cara menolak untuk tidak mengikuti dengan cara yang santun. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kita perlu tahu bahwasanya tidak setiap kebudayaan itu jelek. Tidak setiap kebudayaan itu jelek. Alhamdulillah agama kita adalah agama yang menghormati kebudayaan. Kecuali ketika kebudayaan tersebut sudah menyimpang dari ajaran Islam. Saya kasih contoh. Kebudayaan masyarakat kita adalah menjunjung tinggi unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu apa? Sopan santun. Ya. Yang muda menghormati yang tua. Dalam masyarakat Jawa ada bahasa kromo, ya, bahasa halus, ada bahkan kromo inggil, bahasa yang sangat halus kan. Hendaknya yang muda ini ketika berkomunikasi dengan yang tua menggunakan bahasa yang halus. Ini kebudayaan yang bagus, ya, bukan sesuatu yang tercela. Contoh yang lain, di dalam masyarakat kita, alhamdulillah, ada budaya namanya gotong royong. Ada budaya namanya gotong royong, yakni mengerjakan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama. Ada orang rumahnya rubuh, kemudian kita bersama-sama untuk membantu. Ada yang membantu semennya, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu ini dan seterusnya. Ini bagus. Jadi tidak setiap kebudayaan itu ditolak di dalam agama kita. Hanya beberapa kebudayaan yang sudah menyerempet kepada ajaran agama atau bahkan melanggar ajaran agama, itu yang ditolak dalam agama kita. Contoh misalnya kebudayaan tersebut sudah mengarah kepada kesyirikan misalnya. Maka ini harus ditolak. Ya, harus ditolak. Kenapa? Karena prinsip agama kita adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika misalnya mempersembahkan kepala sapi misalnya,
atau kepala kambing kepada selain Allah disembelih kemudian dilarungkan atau dibuang, ya entah ke sungai, entah ke laut, entah kemana, ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, tidak dibenarkan dalam agama kita. Kalau itu dengan alasan untuk mewujudkan rasa syukur bukan seperti itu. Sembelih kambing itu, sembelih sapi itu, makan bersama-sama. Bukan di mana? Bukan dibuang atau dilarungkan ke sungai atau ke laut, bukan seperti itu. Kalau bersyukur, sembelih, masak, makan bersama-sama. Ya. Sehingga orang-orang menikmati. Ya. Tentunya disembelihnya juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Lah, terus bagaimana kita memberikan penjelasan kepada orang yang mungkin masih percaya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat tersebut? Tentunya dengan menjelaskan kepada dia tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Jadi orang masih percaya dengan hal-hal tadi itu karena dia kurang memahami prinsip dasar Islam. Ya. Prinsip dasar Islam contohnya, misalnya kita ini dalam ibadah hanya boleh ditujukan, dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah. Satu. Berarti kalau ada persembahan ibadah kepada selain Allah, berarti itu sudah menyimpang dari ajaran Islam. Contoh juga misalnya prinsip dasar Islam, ibadah itu apa toh? Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, termasuk ketika kita berkurban, menyembelih, itu juga ibadah. Sehingga ini juga harus dipersembahkan kepada Allah. Jadi untuk merubah, ya, untuk meluruskan pemahaman yang menyimpang, itu butuh waktu. Butuh kepala dingin. Ya, butuh kesabaran. Butuh penjelasan dengan ilmu yang jelas dari Al-Quran, dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga doa. Mudah-mudahan orang-orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga penjelasannya. Kita beri kesempatan untuk para pendengar dan juga pemirsa Roja TV untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silahkan. Naam, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatannya. Dan pertanyaan pertama dari Abdullah yang bertanya, Ustadz, Ana minta arahan dari Ustadz. Sedari kecil, Ana penakut. Atau pada saat melakukan kegiatan-kegiatan seperti kencing. Karena kalau Ana rewel selalu dikatakan nanti ada pocong. Dan itu terbawa sampai sekarang. Padahal Ana juga tahu kalau pocong itu tidak ada. Bagaimana Ustadz agar Ana menjadi tidak takut walaupun hal itu tidak kami yakini? Silakan Ustadz. Bagaimana caranya untuk mengkikis penyakit takutnya? Kalau takutnya kepada Allah itu jangan dikikis, itu malah dipupuk. Takut kepada Allah itu harus kita pupuk. Tapi kalau takutnya kepada pocong, nah, sundel, bolong, gender, apalagi di Indonesia banyak ya. Ya, dan semisalnya mak lampir dan seterusnya. Maka cara untuk mengkikis penyakit-penyakit tadi, yang pertama adalah dengan menguatkan akidah. Dengan menguatkan akidah dan keimanan kepada Allah. Bahwa tidak ada yang bisa mencelakai kita kecuali dengan izin Allah. Ini salah satu prinsip akidah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, katakanlah tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ma kataballah, kecuali apa yang sudah ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus ditanamkan dalam diri kita. Bukan sekedar teori di kepala, tapi juga harus dilatih dalam diri kita. Dan cara melatihnya salah satunya adalah ketika ada perasaan takut itu muncul di dalam hati kita, lewat kuburan misalnya. Kemudian ada perasaan, ini jangan-jangan. Nah itu putih-putih apa itu? Maka ketika ada perasaan seperti itu langsung dilawan. Tidak, enggak ada. Allah bersama dengan kita. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka yang kedua adalah perbanyaklah berzikir. Perbanyaklah berzikir. Setelah menguatkan akidah, yang kedua perbanyaklah berzikir.
Zikir yang sudah rutin pagi, petang, habis sholat, ya, dan zikir-zikir lainnya yang ada contohnya dari Nabi SAW, plus zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Zikir yang sifatnya mutlak itu zikir yang dibaca setiap saat, tidak terikat dengan waktu atau tempat. Ya, contohnya kayak tadi misalnya, Anda lewat tempat yang katanya, ya, sekali lagi katanya konon tempat itu angker misalnya. Ya sudah, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian, Masya Allah ya, pemberani gitu ya, dicari mana itu. Ini cerita nyata ya. Cerita yang disampaikan oleh bapak kami, Allah yarham, Ustaz Zaini Muhayyad, pendiri pondok ini. Jadi ketika beliau masih muda, belum jadi ustaz. Ketika beliau masih muda, terdengar isu, terdengar berita bahwa di sungai yang membelah Kedung Wuluh ini, Sungai Ponggawa namanya, ya, itu kalau malam itu ada suara bayi nangis. Kalau malam ada suara bayi nangis. Sehingga kalau malam-malam orang itu pada nggak berani pergi ke sungai. Beliau pengen tahu mana bayinya. Akhirnya pada suatu malam habis Isya, beliau pergi ke samping sungai tersebut. Ditunggui sama beliau. Mana suara bayi itu? Ternyata begitu berjalan sekian menit, sekian jam, ternyata terdengar suara yang mirip suara bayi nangis. Akhirnya beliau cari suara itu di mana. Ternyata beliau cari sumbernya, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, ternyata dari atas. Beliau lihat ke atas. Ternyata apa? Itu adalah suara pohon bambu yang terkena angin. Kemudian daunnya atau dahannya atau batangnya itu saling bergesekan antara satu dahan dengan dahan yang lain. Sehingga menimbulkan suara seperti suara bayi nangis. Berarti kan tidak ada bayi nangis. Masa ada orang tua yang membiarkan bayinya apa? Kedinginan di sungai, kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak punya perasaan. Beliau buktikan bahwa tidak ada. Ya. Dan ini memang kelas berat ini. Ya, jarang-jarang kita yang berani untuk seperti itu. Tapi itu membuktikan bahwasannya apa tersebar, berita yang tersebar itu nggak ada, nggak real. Ya, ternyata itu cuma suara dikira suara bayi. Ya. Maka ini adalah yang kedua dengan memperkuat zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya kami bacakan pesan singkat dari Ibu Ice di Gorontalo yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mendoakan orang tua yang telah meninggal dan yang punya ilmu tertentu? Dan kebanyakan dari keluarga kami mempunyai ilmu-ilmu tersebut. Apakah kita mempunyai ilmu seperti mereka? Silahkan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Ice di Gorontalo. Bagaimana mendoakan orang tua yang sudah meninggal punya ilmu tertentu? Ilmu apa? Ilmu fisika, ilmu biologi, tidak apa-apa. Ya. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu kanuragan. Ya, kalau ilmu yang dimaksud ilmu agama bagus, tapi kemungkinan dari pertanyaan tadi, kemungkinan mengarahnya kepada ilmu-ilmu kesaktian, ya, ilmu kanuragan, ya, ilmu yang katanya membuat sakti, mandraguna, otot kawat, balung tok napa balung besi. Ya, ilmu malih rupa, bisa menghilang, raga sukma dan seterusnya. Mungkin itu yang dimaksud ya. Nah, sekarang kalau ibu saudari penanya ini punya orang tua, punya ilmu-ilmu seperti itu bagaimana mendoakannya? Pertama, kira-kira berdasarkan prediksi Anda,
orang tua Anda itu saat meninggal dunia, itu tahu nggak bahwa ilmu-ilmu tadi, ya, ilmu-ilmu kanuragan tadi, itu tidak dibenarkan di dalam agama kita? Tahu nggak kira-kira orang tua kita? Dengan kenyataan lingkungan yang ada di sekeliling beliau saat hidup. Apakah saat itu sudah ada ulama yang menjelaskan tentang duduk permasalahan ilmu-ilmu tadi atau tidak? Ya. Kalau berdasarkan perkiraan Anda, cerita dari si fulan dan si fulan, atau cerita dari kakek-kakek, atau cerita dari tetangga orang tua, atau membaca berita tentang kondisi masyarakat saat itu, berdasarkan itu Anda bisa simpulkan bahwa orang tua Anda belum tahu bahwa apa yang dia geluti itu tidak dibenarkan agama. Maka dalam kondisi seperti itu, insya Allah tidak mengapa Anda mendoakan orang tua Anda. Karena orang tua Anda melakukan hal-hal tadi karena latar belakang ketidaktahuan. Ya. Kalau tidak tahu, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan yang kedua, boleh nggak belajar ilmu-ilmu seperti itu? Tidak usah. Ya, tidak perlu belajar ilmu-ilmu seperti itu. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau kebal? Kebal nggak? Ketika perang beliau pernah terluka nggak? Pernah. Apakah Nabi SAW ketika dibacok dengan pedang beliau itu kebal, otot kawat, balung besi? Ya. Beliau manusia biasa yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wahyu. Akan tetapi sifat-sifat kemanusiaannya tetap ada di dalam diri beliau. Sehingga ketika terkena pisau, terkena pedang, beliau juga terluka. Ya. Ini satu. Yang kedua, berdasarkan apa yang kami pelajari dari cerita-cerita, dari kisah-kisah mereka yang taubat dari ilmu-ilmu seperti itu. Jadi kisah ini disampaikan oleh mereka yang pernah menggeluti ilmu itu, alias pelakunya. Jadi ternyata tidak sedikit di antara mereka yang pernah ikut ilmu-ilmu tadi itu di kemudian hari taubat. Lalu mereka memberikan testimoni, memberikan cerita bahwa ternyata untuk mendapatkan ilmu-ilmu tadi banyak ritual-ritual, aktivitas-aktivitas yang ternyata tidak dibenarkan oleh agama kita. Ya, puasa-puasa yang tidak ada contohnya dalam agama kita. Ya. Yang katanya harus masuk ke dalam ruangan gelap gulita. Ya, tidak boleh keluar dari ruangan tersebut sekian malam. Lah terus sholatnya bagaimana? Ya. Bahkan sampai taraf membaca mantra-mantra yang di dalamnya ada unsur-unsur permintaan bantuan kepada syaitan. Ya. Padahal kita dilarang oleh agama kita untuk bersekutu dengan syaitan. Ya. Sehingga wajar seandainya banyak di antara orang-orang yang punya ilmu-ilmu tadi diajak untuk sholat berat. Ya, giliran untuk puasa-puasa mereka bisa untuk dijalankan walaupun tidak makan berhari-hari, tapi giliran untuk puasa Ramadan gak kuat. Ya. Baru sampai siang sudah gak kuat. Ini semuanya adalah menunjukkan bahwa orang ini ada sesuatu di dalam dirinya. Ada makhluk halus di dalam dirinya. Maka masukan dari kami tidak perlu untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Dan cukuplah kita melihat pelajaran dari orang-orang yang pernah mendalaminya dan kemudian akhirnya meninggalkan hal-hal tersebut. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.